Apa? Belum ada rencana kami untuk mencabut laporan awal. Mantap. Karena kan ada dua perkara ya Mbak. Yang pertama kemarin Barreskrim di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini. Ya teman-teman, bantulah untuk bisa nyampe 200.000 subscriber. Klik tombol yang bertulisan subscribe gitu ya. Tombol warna merahnya. Tolong dibantulah. Ya, oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pak Jokowi jadi nggak memidanakan, Mas Roy? Harus Ya, jadi. sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami Mbak. Jadi Apa? belum ada rencana kami untuk mencabut laporan awal. Mantap. Karena kan ada dua perkara ya Mbak. Yang pertama kemarin Barreskrim di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan kok mengkriminalisasi, itu kan kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi. Betul. Senyum Roy, senyum. Tapi bentar Mbak, karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa menilai lah. Menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya gitu, dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus klarifikasi dulu di situ bahwa Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan Ada MK itu. Mas? Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena contoh Dewan Pengarah Danantara ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia Mas? Loh bukan, kalau itu kan dia orang asing. Loh. Itu kan ada keputusan resminya. Seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau enggak? Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau tidak? Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Pak dan tentu Jokowi ya sudah bukan warga negara harus saya Indonesia. klarifikasi juga Mbak Audrey bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul silakan mungkin teman-teman mahasiswa di sini setelah ini baca pertimbangan hukumnya semua di situ. Lembaga sebetulnya. Yang tidak boleh itu adalah lembaga. Karena lembaga negara tidak punya kehormatan. Betul sekali. Ini Pak Jokowi secara pribadi yang merasa bahwa dia dicemarkan nama baiknya, difitnah dan dia melaporkan sebagai pribadi. Jadi itu clear di situ Mbak. Sebetulnya yang penting lagi adalah sebetulnya apa yang dicari pelapor ini kan. Apa sebenarnya nih? Apa yang sebenarnya dicari? Termasuk Jokowi juga pelapor kan? Apa yang dicari? Kan mencari keadilan kan. Hukum tanpa keadilan kan seperti luka tanpa obat. Itu kan sangat sedih bangsa kita ini. Kemudian berdebat, kemudian beradu di pengadilan, saling mempidanakan tanpa ujung keadilan buat bangsa dan negara. Karena satu sisi ada yang keterlaluan, satu sisi ada yang merasa lagi ini dikriminalisasi, ini endingnya gimana? Kalau kami kan Mbak, mestinya tidak pakai perasaan. Kalau kami dari pelapor kan tentunya memiliki hak hukum ya. Ini semua pelapor memiliki hak hukum untuk melaporkan suatu peristiwa dan melaporkan hal-hal yang ini diduga tindak pidana apa, itu hak hukum. Seperti juga pelaporan Barreskrim mereka melaporkan apapun itu merupakan hak hukum. Nanti kita serahkan kepada para penyelidik dan para penyidik untuk menilai kira-kira terbukti atau tidak. Kalau terbukti akan ditingkatkan ke penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Begitu. Oke. Kalau gitu pertanyaannya ke semoga Pak Susno, masuk ini penjara semuanya ya kan. Apakah harus memang di pengadilan atau ini kan masih ada mediasi atau saya perdata nih? Nyinggir mulu sih Roy loh. Pengadilan di Sleman, di Solo ya. juga sudah ada. Saya sependapat dengan Profesor bahwa endingnya itu adalah di keadilan. Bisa keadilan itu didapatkan kalau paling panjang jalannya itu di pengadilan.
pengadilan pun masih panjang sampai ke PK. Tapi kalau kita mencari jalan pendek, everybody happy, bisa saja sampai tingkat penyelidikan dia selesai, sampai tingkat penyidikan dia selesai, atau tingkat penuntutan pun yang jarang sekali kita mendengar penghentian penuntutan kan jarang kan? Iya. Jarang banget. Keadilan itu sekarang kan sebetulnya kan Apabila keadilan sudah dirasakan oleh semua pihak, tentunya pengertian keadilan itu bukan berarti masing-masing dapatnya sama-sama 3, sama-sama 2. Mungkin ada di perasaan. keadilan ini kan sekarang sudah berubah kan. Keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, Berarti bukan artinya keadilan harus- membalaskan gitu loh. Dan ini adalah pelajaran bagus bagi anak bangsa dan bagi mahasiswa, dan apa yang kita dapat malam ini sama dengan berapa 4 semester. Untuk SKS ya. Jadi sekali lagi Tenang. Kamu namanya siapa? Kok ditakoi meneng aduh? Kamu sudah makan belum? Kamu sudah makan belum? Tenang. Kamu namanya siapa? Kok ditakoi meneng aduh? Kamu sudah makan belum? Belum makan? Mau makan? Mau makan? Mau makan? Iya. Kenal apa gak sampai? Ayo makan aja ya. Ayo makan ya. Wah lapar nih. Ayo kamu deket sama aku. Makan. Wih jangan toleh. Ayo makan ya. Jangan Kita makan di ayam berkosen. Ahli digital forensik Rismond Sianipar tidak percaya dengan temuan Bareskrim Polri soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Rismond tak percaya dengan uji forensik Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Dia menantang Bareskrim untuk melakukan pengujian forensik secara independen di luar negeri. Rismond bahkan menyatakan siap membiayai uji lapor di luar negeri tersebut. Itu disampaikan oleh Rismond dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 23 Mei. Rismond mengatakan jika hasil uji forensik Bareskrim benar-benar dilakukan tanpa intervensi, maka seharusnya siap untuk diuji di luar negeri. Menurut Rismond, sebuah temuan harus bisa direkonstruksi atau diuji ulang oleh pihak lain. Dia menegaskan bahwa temuan Bareskrim dalam kasus ijazah Jokowi bukan dianggap sebagai hal yang paling benar. Oleh karena itu, Rismond menilai perlu dilakukan uji forensik di luar negeri demi meningkatkan kepercayaan publik. itu kemarin waktu konferensi pers sebenarnya sudah ditunjukin di slide itu ada fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Ya, terus yang kedua ada ijazah asli Pak Jokowi di slide yang kecil yang dipegang oleh Pak Juhandini. Nah, ini yang masyarakat dan Mas Roy atau Pak Susno sekalipun atau semuanya kita coba lihat ulang lagi di situ bahwa Pak Juhandini itu memegang ya kan ijazah asli Pak Jokowi di slide yang kecil. Jadi ada 2 slide itu di situ. Nah, jadi kalau menurut saya kita hargain Mas Roy. Hanya satu lagi, saya hanya membetulkan ucapan Mas Roy yang mengatakan bahwa ada orang waras yaitu Refli Harun yang akan katanya ini belum apa-apa nanti di sidang pengadilan. Saya bilang jangan ngaco ya. Bahkan menurut saya itu tidak waras. Karena begini. Tidak waras ya kan. Pengadilan jangan begitu, Mas Roy. Ini penyesatan kepada publik ya. Yang ada pengadilan yang 2 di Sleman maupun di Solo besok ini juga ditolak atau NO karena nggak punya legal standing. Kan yang akan nanti diteruskan itu Mas Roy harus siap-siap dengan jutaan pengacara untuk di Polda Metro Jaya. Kenapa? Unsur-unsur 310, 13 dan 311 Undang-Undang ITE pasti menjerat Mas Roy. Jadi menurut saya daripada Mas Roy ya kan mengalihkan isu-isu ini ya kan lebih baik hadapin tuh yang di Polda Metro Jaya. Betul, hadapi tuh. Kemarin nuntut Bareskrim. Kita tunggu hasilnya. Ya, lab krimnya bagaimana? Harus begini. Sekarang keluar hasil yang ngomongnya selangit lagi. Tahap apa gitu kan. Sebelumnya juga saya udah ngomong, nantang, laporin ya. Nanti kamu dilaporin kriminalisasi ngomongnya bener. Ya, ngomong lah kemana-mana, ini kriminalisasi lapor Komnas HAM. Aduh,
Jadi sebetulnya masyarakat muak. Kalau tadi katanya publik gak percaya, itu ada survei. Ya, survei 89% itu percaya ada motif politik. 76% percaya ijazah Jokowi asli. Ya, publik yang mana yang kata kawan ini? Nggak ngerti aku. Publik yang di belakang samping-samping dia aja kali. Gitu loh. Jadi memang tukang klaim, tukang tuduh, tukang sana sini, ya sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kan begitu. Tunggu saja ya? Tanggal mainnya. Sudah jelas kok ini, saya bilang tadi ya, mens reanya jelas. Kan ini semakin panjang kan orang-orang ini kan semakin seradak sini. Nah, ini kan penyidik juga melihat nanti. Ya, apa ini niat orang ini ya? Semakin serang sana, semakin serang sini ya, semakin dalam lubang itu. Semakin ya, dalam masuk lubang ke situ. itu. Kita tunggu aja. Orang tolol, pasukan sakit hati. Kalian lihat ini apa yang disampaikan Pak Jokowi mengenai uji forensik terkait dengan ijazahnya. Jawaban Pak Jokowi adalah, ya memang asli. Memang asli. Assalamualaikum. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hidup Jokowi, hidup Prabowo, hidup Mas Gibran, hidup Indonesia Raya, hidup Persatuan Indonesia. Yang belum follow akun ini, mohon izin teman-teman untuk memfollow akun saya yang baru ini. Mohon izin, ada di sebelah kanan atas. Jadi ya, para pasukan sakit hati, lagi-lagi kalian gagal untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Lagi-lagi orang baik selalu menemukan jalannya. Orang baik selalu dilindungi dan selalu menang. Kalian tidak berhak, kalian tidak bisa menjatuhkan ya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi didukung penuh oleh sebagian besar masyarakat. Banyak orang yang mencintai beliau. Dan sekarang terbukti ijazahnya asli. Besok mau fitnah apa lagi? Tapi tunggu dulu. Proses pengadilan tetap berjalan. Kita kawal. Hidup Jokowi. Oh ya, kalau respon dari istana tentunya itu kita menghormati, itu kan proses hukum ya. Itu sudah disampaikan oleh Bareskrim, hasilnya ya tentu kita menghormati. Itu ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirain, mohon undur diri. Bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official, ayo maju. AR Mahmud Ilmu, Farm Project, Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama Prabowo, lawan hoax untuk Indonesia tercinta. NKRI harga mati.
jenang untuk kirik betina Yaman yang selalu menggonggong. Bicaramu seperti gonggongan anjing betina. Rama Sarita, dengarkan lagu untukmu dari saya. Ngaku soleha, faktanya betina murahan. Hatimu lebih gelap dari malam tanpa takbir. Kau datang dari Yaman, katanya penuh iman. Kata-katamu semua palsu, penuh dengan kebohongan. Rahma Sarita, anjing dari Yaman. Lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh kau pecah belah. Kami bersatu, walau kau coba patahkan arah. Menghina Pak De Jokowi yang dicintai rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja, bukan sibuk debat. Kau sebar hoaks tiap hari kau bangun, membakar damai dengan lidah beracun. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina.